Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Rahayu dan saya dari kelas 3 IHMB. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kilas balik selama perkuliahan Hukum Administrasi Negara. Waktu pertemuan pertama kali di kelas Han kami membahas tentang apa itu definisi sejarah dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Kita akan masuk ke sejarah Han. Sejarah Han modern itu muncul sesudah ada konsep res politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga lembaga di atas yang masuk dalam lingkup Han adalah eksekutif. Kekuasaan eksekutif dapat diterjemahkan sebagai hukum yang menjalankan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya bukan kekuasaan peradilan. Han muncul setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Sebelumnya fungsi negara adalah sebagai negara kepolisian atau negara penjaga malam, yaitu hanya mengurusi keamanan saja. Baru setelah Perang Dunia Kedua, fungsinya negara beralih menjadi negara kesejahteraan atau welfare state. Untuk mewujudkan tujuan negara itu, maka pemerintahan harus turut campur tangan dalam urusan kegiatan atau kepentingan masyarakat. Masuknya campur tangan pemerintahan ini harus dipahami oleh hukum yang jelas agar pemerintahan tidak berubah menjadi otoriter. Untuk itulah Han diperlukan sebagai pembatas atau pedoman bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya menuju negara kesejahteraan. Kita masuk ke sejarah hukum administrasi di Indonesia. Hukum Indonesia itu berkiblat ke negara Belanda sebagai mantan negara penjajah bangsa ini. Sehingga perubahan hukum yang terjadi di sana juga itu mempengaruhi pandangan bangsa Indonesia tentang hukum di Indonesia. Perkembangan hukum di negara Belanda setelah Perang Dunia Kedua menganggap perlu untuk memisahkan Han dari HTN. Hal ini dikarenakan perkembangan Han yang sangat cepat dan perlu pengkajian tersendiri yang terlepas dari induknya, yaitu hukum tata negara. Universitas swasta Nederland yang mula-mulanya itu memisahkan mata kuliah Han dan HTN dengan guru besar pertamanya itu Mr. Vecting. Pada tahun 1946, baru 2 tahun kemudian Universitas Negeri di Leiden mengikuti jejak Universitas Nederland memisahkan mata kuliah Han dan HTN. Di Indonesia pada tahun 47 terjadi pemisahan Han dan HTN berdasarkan STB 47 nomor 170 pasal 34 tentang peraturan universitas. Pemisahan ini dengan alasan Han semakin berkembang, semakin memerlukan penyelidikan tersendiri. Sebelum tahun 46, nama mata kuliahnya adalah Sen Administratif Recht atau HTN dan Han. Setelah tahun 46 dipisah menjadi Stat Recht HTN saja yang diajar oleh Prof. Racing dan Administratif Recht saat itu namanya masih HTP diajar oleh Mr. W.F. Prince. Pada mulanya pemakaian istilah untuk Han ini berbeda-beda, yaitu Hatun, HTP, dan Han. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang biasanya dipergunakan adalah Han, walaupun tidak menutup kemungkinan penggunaan nama lainnya menurut Prayudi. Hatun adalah bagian Han yang bertitik berat pada hukum birokrasi. Tata usaha negara dalam arti modern lahir di Eropa Barat dalam abad ke-17 dan menimbulkan birokrasi modern. Sedangkan HTP bagian dari Han yang mengatur seluk-beluk dari penyelenggaraan pemerintah. Kita akan lanjut ke definisi. Pada dasarnya, definisi hukum administrasi negara itu sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat ilmu hukum administrasi negara itu sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan atau penyelenggaraan suatu negara. Sedangkan menurut Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah. Apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara dan yang terakhir adalah ruang lingkup hukum administrasi negara. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmo Sudirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, hukum tentang organisasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi
hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, hukum tentang peradilan. Dan yang keenam adalah hukum tentang peradilan administrasi negara. Pertemuan kedua, definisikan secara luas dan sempit konsep negara hukum dan konsep negara welfare state. Definisikan dalam arti luas menurut Prajudi Atmosferisme mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Administrasi negara dalam definisi tersebut mempunyai arti yang sangat luas, yaitu komunikasi antara tata pemerintahan, tata usaha negara, administrasi atau perguruan atau pengurusan rumah tangga negara, pembangunan dan pengendalian lingkungan. Sedangkan hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga baik intern maupun ekstern. Konsep negara hukum menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara, dan biasanya dianut oleh negara Jerman dan Prancis. Sedangkan rule of law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man, dan dianut oleh negara yang kebanyakan menggunakan bahasa Inggris seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, Wales, dan negara-negara lainnya. Dan perbedaannya yang sangat mencolok itu ada di konsep Rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law, dan sedangkan konsep rule of law bertumpu atau atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. Kita lanjut ke konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Welfare state itu adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan kesejahteraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Pertemuan ketiga itu kami membahas keunikan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Hukum Indonesia itu menganut sistem Rechtsstaat. Bagaimana sebenarnya konsep itu dalam konsep negara hukum itu ada dua, yaitu yang pertama adalah konsep negara hukum klasik. Hukum klasik sendiri, konsep negara hukum klasik itu tentu berbeda dengan konsep negara modern. Dalam negara hukum klasik misalnya, negara hukum hanya menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis, dan yang menjadi fokusnya adalah hukum tertulis. Nah, yang kedua, hukum itu ada untuk melindungi jiwa, benda, dan hak asasi warganya. Namun secara pasif, negara tidak turut campur dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Tentu itu sangat berbeda dengan negara hukum modern, di mana negara itu berfungsi atau berposisi menjaga keamanan seluas-luasnya di berbagai bidang, tidak terbatas pada bidang tertentu saja. Dan negara itu ada untuk menjaga keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu pun didasarkan dalam prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak asasi warganya terjamin dan terlindungi. Bagaimana sih konsep negara hukum Indonesia? Prof. Mahmud MD menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia ini adalah konsep negara prismatik yang mengakomodir rule of law, nilai keadilan dengan nilai kepastian atau Rechtsstaat. Nah, konsep negara hukum prismatik ini punya 3 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan nilai kepastian hukum. Pertemuan keempat kami membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, dan kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia atau kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos atau rakyat dan kratos kekuatan atau kekuasaan pada abad kelima sebelum Masehi. Untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokratia, yaitu kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan menurut Charles Costello,
Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan bentuk-bentuk demokratis dibagi menjadi dua, yaitu demokratif langsung. Dan demokratif langsung ini merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam penentuan suatu keputusan. Dan demokrasi perwakilan adalah dalam demokrasi perwakilan ini seluruh rakyat itu memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Jenis-jenis demokrasi sendiri itu berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian: demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi campuran. Pertemuan kelima, putusan Pengadilan Tata Usaha. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota, kabupaten, ataupun kota. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Peratun, adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpelarangnya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratum menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau HAM. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas dan wewenang, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun antara orang atau badan hukum perdata, anggota masyarakat dengan badan atau pejabat tun pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pasal 50 JO pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, JO Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di Peradilan Tata Usaha Negara Peratur adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratur adalah surat keputusan tata usaha negara atau bersihking, kedudukan dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Peratur, tempat kedudukan pengadilan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Peratur berkedudukan di ibu kota, kabupaten, kota, dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah kabupaten dan kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT Tun berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pertemuan keenam adalah sumber hukum dalam hukum administrasi negara. Ada dua, yaitu sumber hukum dalam dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, statut, kebiasaan, custom atau keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Selain 5 sumber tersebut juga terdapat sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi atau sumber hukum material atau kopdata. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaedah hukum tata negara dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti material, yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Dan untuk pertemuan terakhir kami membahas tentang sejak kapan sih hukum modern itu ada dan bagaimana ciri-cirinya. Jadi hukum itu akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun hukum itu mulai dipandang secara rasional pada sistem negara itu pada abad pertengahan ke-17 sampai ke-18. Artinya hukum modern itu pula dimulai sejak pertengahan abad ke-17 sampai ke-18. Ciri-ciri hukum modern itu diantaranya adalah aturan-aturan hukum yang memiliki suatu kualitas normatif yang umum dan lebih abstrak. Lalu yang kedua, hukum modern itu hukumnya positif, yang hasil keputusan itu diambil secara sadar. Dan yang ketiga, hukum modern itu dipukul kuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara.
dalam bentuk sanksi yang diberikan secara sengaja dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku melalui pengadilan-pengadilan. Bila mana terjadi adanya pelanggaran aturan tersebut, lalu selanjutnya hukum modern itu adalah sistematis. Aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya, dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda, serta bagian hukum prosedural dan hukum material yang bermacam-macam dan terhubung satu sama lain sedemikian rupa sehingga suatu sistem pemikiran itu pemikiran normatif yang logis, rasional, atas dasar di mana semua problem praktis yang bersifat hukum dan pada prinsipnya dapat dipecahkan secara hukum. Lalu selanjutnya, hukum modern itu adalah sekular, substansinya terpisah dari pertimbangan keagamaan dan etis. Artinya kesalahan tidak lagi tergantung dari kebenaran moralnya, dan prosedur-prosedurnya terbebas dari arti magis dan telah menjadi upaya yang rasional untuk mencapai maksudnya yang rasional. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.